Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Ibu Sti Ayumade Sukma Artadewi, mahasiswa PBG dalam jabatan batch 3 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Putaran Singaraja tahun 2025. Hari ini saya siap praktek mengajar di kelas 10 di SMA Negeri 9 Denpasar. Om Santih 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 Om. Ada asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah teman-teman, sebelum kita membelajarkan, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan doa terima dulu sesuai dengan ajaran agama dan saja masing-masing agar kita terlaksana pada doa yang tersebut.
akibat. Ya, siapa yang mau berpendapat? Ya, Kevin. Karena perbuatan yang kita lakukan pasti ada hasil. Karena perbuatan yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Oke, berarti ada perbuatan, ada hasil, ada sebab, ada akibat. Yang lain? Oke, kita akan menyaksikan dulu video. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Siti dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Saya sudah menyimak video tadi, ya, berkaitan dengan hubungan karma phala dan punarbawa. Tadi disitu dikatakan apabila orang berbuat baik maka hasilnya juga baik. Dia akan mengalami apa? Karma di alam. Tadi ada dua alam, surga dan neraka. Orang yang mengalami kelahiran dari surga disebut surga cinta. Kalau yang mengalami kelahiran dari neraka, kenapa orang bisa mengalami itu? Karena hasil dari perbuatannya. Oke, kita menganalisis gambar. Di sini ada beberapa gambar. Ya, ini gambar apa? Orang yang melempar barang ke kaca, tapi akhirnya ya nilai berbalik seperti bumerang. Orang yang belanja, perbedaannya gimana? Kalau yang belanja di supermarket, dari tempat sampah. Lalu poinnya di sini perbedaannya adalah ya, satu orang kaya bisa shopping di supermarket, yang satu miskin shoppingnya di tempat sampah. Kok bisa sih ada ini kaya dan miskin? Karena adanya punarbawa. Terus ada apa lagi? Perbuatan, kayak gitu ya. Oke, jadi sekarang Ibu akan membentuk kalian 4 kelompok. Absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, absen 16 sampai 20 kelompok 4. Silakan langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan membagikan LKPD kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan ditulis nomor lengkap, nomor absen, kelas. Oke, waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Berapa menit? 15 ya, 15 menit. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ya, jadi nanti satu kelompok siapa yang ini mencari materinya, kemudian siapa yang mencatat hasil, dan siapa yang nanti presentasi. Itu tolong diorganisasikan tugasnya atau job desk masing-masing ya. Oke, kalian bisa mencari referensi materi ya dari buku digital juga ada, masih disimpan buku digitalnya. Terus bisa juga dari PPT yang sudah Ibu kirimkan ya ke WhatsApp. Bisa juga mencari informasi dari internet atau dari Google, materi-materi yang relevan sama soal. Ya, analisis gambar dan kaitkan karma phala dan punarbawa. Ya. Analisis
keluarga yang berlimpah materi. Padahal harapannya orang yang berbuat baik hidupnya itu bahagia, dan orang yang buruk hidupnya itu menderita. Dan pertanyaannya, mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Berikan analisis menurut kelompok kami. Jadi kita masuk dulu ke pengertian karma pala. Karma pala itu hasil perbuatan yang dimana karma pala ini memiliki 3 jenis karma, yaitu sancita karma pala, prarabdha karma pala, niyamana karma pala, dan yang dialami Andi dan Doni yaitu sancita karma pala, karena memetik hasil perbuatan di masa lalu dan dinikmati di masa sekarang. Yang dimana mungkin Andi di masa lalu suka berbuat jahat, pemalas, sedangkan Doni memiliki sifat yang baik, rajin, dan suka berbagi kehidupan sebelumnya. Maka dari itu di kehidupan sekarang ia memiliki hidup yang nikmat. Itu jawaban dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Yuk, kelompok 2. Itu analisis gambar berikut dan kaitkan hubungan karma pala dengan guna bawah. Jadi gambarnya seperti ini bisa dilihat. Untuk analisis kami, ya sejatinya manusia mengalami kelahiran dan kematian selama siklus kehidupannya. Jika semasa hidup manusia membawa karma usaha. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Soal yang kami dapat adalah bagaimana cara memperbaiki atau meningkatkan kualitas diri manusia. Sudah, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, ada yang bertanya. Tadi permasalahannya adalah Cara membebaskan diri dari siklus. ya cara membebaskan diri dari siklus Punardowo. Oke, ada Kevin, silakan. Kalau misalnya orang itu mau melakukan usaha apa harus pacaran atau semadi atau berbuat baik ya, semadi atau harus berbuat baik aja dulu dari awal lahir itu berbuat baik terus tanpa melakukan dosa atau harus melakukan Nama? Yamuna. Oh ya, Yamuna, silakan Yamuna. Izin menjawab, Kevin. Untuk mencapai moksa manusia tidak hanya cukup untuk berbuat baik. Itu bisa dilakukan dengan samadhi, meditasi atau praktek yoga atau melakukan catur praga yoga. berarti harus Iya harus, karena tidak cukup untuk dilakukan perbuatan baik saja. Oke. Kevin, bisa diterima? Ya, semedi dengan samadhi itu berbeda konsep. Kalau semedi itu masih di tingkat meditasi, samadhi itu adalah tingkatan yoga yang tertinggi, yaitu di mana Atman sudah menyatu dengan Brahman. Jadi kalau untuk mencapai moksa, kalau di zaman sekarang berbuat baik aja tidak cukup. Ya, tapi harus yang namanya melakukan pengendalian diri, yaitu tapa brata yoga. Dan dari itu semua mencapai puncak yang tertinggi adalah samadhi. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Ada sedikit revisi di kelompok 2 terkait dengan surga cita dan neraka cita. Cita itu artinya kelahiran, surga cita kelahiran dari surga, neraka cita kelahiran dari neraka. Bukan alamnya yang disebut surga cita, tapi kelahiran dari. Jadi orang yang lahir dari surga itu disebut surga cita, orang yang lahir dari neraka disebut neraka cita. Ya kalian orang yang lahir dari surga cita. Kenapa? Sebenarnya kita lihat dari fisik sempurna kan? Oh berarti kalian tuh dulu masih banyak tabungan karma baiknya, sehingga sekarang bisa lahir menjadi manusia. Oke, untuk kesimpulan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? mempelajari tentang hubungan antara karma pala dan guna bawah. Ya. Enggak, sebenarnya. Iya. Poin bahwa Punarbawa memiliki hubungan dengan karma pala, penyebab seseorang bisa mengalami Punarbawa karena adanya karma pala. Karena itu karma pala inilah yang kemudian dibawa oleh manusia dalam kehidupannya dan ketika meninggal menjadi karma secara perbuatan. Maka dari itu, ya sesuai dengan kitab Bhagavad Gita dikatakan sloka
dan jangan tidak berbuat sama sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Diskusi hari ini dan presentasi hari ini. Ya, kali ini Ibu akan memberikan umpan balik pada pembelajaran hari ini. Di sini ada link Google Form, akan Ibu kirimkan ke Dipa ya. Oke, selanjutnya ini adalah refleksi dari pembelajaran